Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari Prodi Akuntansi. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang tugas PPKN yang berjudul Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan di Daerah Pelosok. Kelompok kami beranggotakan Sabrina Najwa RJ dengan NIM 2410701002. Selanjutnya ada Eka Liana Agustin dengan NIM 2410701038. Selanjutnya ada Isabella dengan NIM 2410701014. Dan yang terakhir Sauda Aulia Rahma dengan NIM 2410701026. Peran Muhammadiyah dalam pensisikan daerah pelosok. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, termasuk di daerah pelosok. Organisasi ini telah mendirikan banyak sekali sekolah di berbagai wilayah, termasuk di daerah terpencil. Nah, jadi Muhammadiyah adalah gerakan Islam atau persyarikatan atau organisasi Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia, yang sudah tersebar luas di Indonesia. Nah, tujuan Muhammadiyah itu sendiri berdiri itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, Muhammadiyah ini bergerak di bidang dakwah, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Nah, salah satu pergerakan yang sudah Muhammadiyah lakukan itu di bidang pendidikan, yaitu mendirikan sekolah Muhammadiyah, yang mana sekolah Muhammadiyah di Indonesia sekarang mencapai 5.345 sekolah dari berbagai jenjang. Bahkan Muhammadiyah mampu mendirikan sekolah Muhammadiyah di luar negeri. Oh ya, Muhammadiyah ini berdiri tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, yang mana pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama lainnya itu Muhammad Darwis. Pengenalan Muhammadiyah dan misi pendidikannya. Jadi ada sedikit cerita tentang salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Jadi waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merintis sebuah sekolah. Beliau itu mendirikan lembaga belajar mengajar yang muridnya itu cuma 9 anak, dan waktu itu pertama kali diadakan itu di ruang tamunya beliau di rumahnya, dan itu beliau mendirikan tanpa bantuan siapapun dan tanpa sumbangan dana siapapun. Nah, jadi cita-citanya beliau dan wishlistnya beliau ini itu pengen banget punya sekolah yang islami atau pondok pesantren Muhammadiyah, sekolah yang islami gitu intinya. Nah, makanya dengan ini beliau itu berusaha mewujudkan cita-citanya. Karena kenapa beliau mendirikan suatu lembaga itu karena adanya kebodohan masyarakat pada saat itu. Jadi pada saat itu kan marak banget ya, kayak gak semua orang tuh bisa sekolah karena waktu itu lagi penjajahan dari Belanda. Jadi malah yang sekolah di Indonesia tuh ya orang-orang Belanda dan pakai kurikulumnya mereka sendiri. Nah ini tuh bikin masyarakat Indonesia tuh jadi bodoh karena mereka nggak punya ilmu apa-apa, mereka nggak ada masukan ilmu pengetahuan apapun karena keterbatasannya mereka untuk sekolah. Makanya dengan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu lembaga. Nah, beliau itu mikir gimana caranya biar sekolah ini terus berdiri. Nah, terus punya ide gimana kalau beliau itu mendirikan organisasi, biar organisasi ini bisa mengelola sekolahnya. Jadi sekolah ini bakal terus berdiri sampai kapanpun. Akhirnya beliau itu ngobrol sama murid-muridnya, dan akhirnya murid-muridnya itu setuju, dan akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendapatkan semangat dorongan dari mereka, yang pada akhirnya beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah yang sampai sekarang cabangnya ada di mana-mana, sudah menyebar di Indonesia, termasuk dengan sekolah Muhammadiyahnya. Ini juga menjadi bukti betapa pentingnya pendidikan
bagi Muhammadiyah atau bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang sebagai perintis Muhammadiyah, pendiri maksudnya. Nah, terus faktanya lagi, jadi lembaga belajar mengajar ini dinamain Qismul Aqra pada saat itu. Terus 2 tahun setelahnya Qismul Aqra ini diubah menjadi nama Pondok Muhammadiyah. Terus diubah lagi menjadi Quick School Muhammadiyah. Nah, di nama Quick School Muhammadiyah ini itu banyak yang menolak karena namanya tuh kebelanda-belandaan gitu loh. Akhirnya habis itu diganti pakai nama Mu'alimin, dan ya sekolah itu dibagi jadi 2 sekarang, putra sama putri, yaitu Mu'alimin sama Mu'alimat, dan sekolah itu masih berdiri sampai sekarang di Jogja juga, di Wiro Brajan. Oke, lanjut ke pembahasan. Pengenalan Muhammadiyah dan misi pendidikannya. Poin pertama, sejarah Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912. Muhammadiyah memiliki misi utama untuk memajukan pendidikan Islam dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Seperti apa yang sudah menjadi tujuan berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan tujuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah sekolah itu adalah agar masyarakat tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga mendapatkan ilmu tentang keislaman. Masyarakat yang berakhlak mulia di sini juga tidak jauh-jauh dengan kata masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Poin kedua, misi pendidikan Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa, termasuk daerah terpencil. Nah, poin kedua ini dibuktikan dan dijelaskan dengan adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, yang jumlahnya itu sudah mencapai ribuan sekolah dari berbagai jenjang. Dan sekolahnya tidak hanya didirikan di kota-kota besar, tapi juga didirikan di daerah terpencil, terpinggir seperti daerah Papua. Dan tujuan adanya itu agar semua anak bangsa di Indonesia dan seluruhnya bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya dan kewajibannya untuk menuntut ilmu tanpa pengecualian apapun, termasuk dengan kualitas sekolah maupun ilmu pengetahuannya. Dan poin yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menghasilkan generasi penerus yang berakhlak mulia, berilmu dan bermanfaat bagi bangsa. Ini seperti halnya Indonesia mencita-citakan generasi emas dengan membentuk generasi penerus yang berakhlak, berilmu dan bermanfaat. Nah, poin ketiga ini juga dibuktikan di organisasi Muhammadiyah itu kan ada ortonom ya. Nah, di dalam ortonom itu ada yang namanya kaderisasi. Misalnya di IMM, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada namanya kaderisasi IMM. Ke bawahnya, ke seterusnya, ke penerusnya maksudnya. Agar apa? Agar penerus itu bisa mengelola ortonom, bahkan organisasi, bahkan negara ini dengan baik, dengan berkualitas. Dengan itu kita juga membuktikan bahwa ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat bagi bangsa karena kita menyalurkan ilmu yang sudah kita dapat ke penerus kita. Nah, jadi itu sekiranya cukup untuk penjelasan slide pertama dan slide kedua. Tantangan pendidikan di daerah pelosok. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah di daerah pelosok memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Mereka hanya memiliki ruang kelas yang sempit, kurangnya buku, terutama lagi untuk akses internet yang buruk. Kedua, keterbatasan tenaga kerja. Kurangnya guru yang berkualitas di daerah pelosok menjadi kendala besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dari itu, kemungkinan
Untuk di daerah pelosok kita harus menyediakan guru-guru untuk bisa memberikan ilmu kepada anak-anak di daerah pelosok. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Masyarakat di daerah pelosok terkadang kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan sekolah. Pertama, pembangunan gedung sekolah. Muhammadiyah membangun gedung sekolah yang layak dan nyaman untuk menunjang proses belajar mengajar. Karena jika gedung sekolah itu layak untuk dihuni, maka anak-anak juga akan nyaman untuk mengenyam pelajaran. Yang kedua, penyediaan fasilitas. Muhammadiyah memenuhi kebutuhan sekolah dengan menyediakan fasilitas seperti buku, alat belajar, dan perlengkapan lainnya yang bisa mendukung anak-anak untuk belajar lebih giat lagi. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru. Untuk meningkatkan kualitas guru, Muhammadiyah melakukan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di sekolah-sekolah. Kurikulum dan tenaga pengajar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu ada kurikulum Muhammadiyah di daerah-daerah terpencil dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kurikulum ini menekankan integrasi antara nilai-nilai agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, ada tenaga pengajar Muhammadiyah. Tenaga pengajar Muhammadiyah di daerah pelosok yaitu para pendidik yang berdedikasi tinggi mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, akses yang sulit, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Namun, dengan semangat Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan, para pengajar ini tetap gigih memberikan pendidikan berkualitas kepada peserta didik. Yang terakhir adalah pengembangan karakter. Dalam konteks daerah terpencil, pengembangan karakter ini menjadi semakin penting karena dapat menjadi benteng bagi para siswa dari pengaruh negatif lingkungan dan menjadi bekal mereka untuk menghadapi tantangan hidup. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang besar memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter siswa melalui pendidikan yang berkesatuan. Peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Yang pertama yaitu pembukaan sekolah baru. Pembukaan sekolah baru Muhammadiyah di daerah terpencil merupakan sebuah inisiatif yang sangat mulia dan strategis. Dengan mendirikan sekolah di wilayah yang sulit dijangkau, Muhammadiyah tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di sana, tetapi juga turut berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah-sekolah ini sering menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada beasiswa. Beasiswa sekolah Muhammadiyah di daerah terpencil merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen Muhammadiyah dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang sulit dijangkau. Beasiswa ini tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga siswa, tetapi juga menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Yang ketiga, ada program pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh Muhammadiyah di daerah terpencil adalah sebuah inisiatif yang sangat inovatif dalam mengatasi tantangan akses pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Muhammadiyah berupaya memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa, terutama mereka yang tinggal di pelosok negeri. Program ini memungkinkan siswa di daerah terpencil untuk mengikuti pembelajaran dari jarak jauh tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.
Pemberdayaan masyarakat melalui sekolah Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan orang tua. Sekolah Muhammadiyah tidak hanya meningkatkan pendidikan untuk anak-anak saja, namun juga untuk orang tua. Sekolah Muhammadiyah menyelenggarakan program pendidikan orang tua yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk segala usia. Yang kedua yaitu layanan kesehatan. Sekolah Muhammadiyah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar melalui klinik atau posyandu yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu program ekonomi. Sekolah Muhammadiyah juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan usaha kecil menengah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu dampak positif Muhammadiyah bagi pendidikan daerah pelosok. Yang pertama, meningkatnya kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Yang keempat, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas di daerah pelosok. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.